Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hastuti Mustaqim selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi kami mengenai pengawasan atau controlling. Baik, perkenalkan, nama saya Umi Kulsum dengan NIM 2209015000064 yang akan membacakan materi pertama, yaitu pengawasan atau controlling. Dalam manajemen, pengawasan merupakan proses pengawasan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Nama saya Rosna dengan NIM 220901501105. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya. Tujuan dan manfaat pengawasan. Tujuan dan manfaat pengawasan terdiri dari 5. Yang pertama, menjadikan pelaksanaan dan hasil kegiatan sesuai dengan rencana. Yang kedua, memecahkan masalah. Yang ketiga, mengurangi resiko kegagalan. Yang keempat, membuat perubahan-perubahan maupun perbaikan-perbaikan. Yang kelima, mengetahui kelemahan pelaksanaannya. Fungsi pengawasan. Terdapat beberapa fungsi pengawasan. 1. Fungsi pengawasan adalah sebagai penilaian apakah setiap unit-unit telah melaksanakan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Kedua, fungsi pengawasan lainnya adalah sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan yang didapat menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat. Ketiga, fungsi pengawasan selanjutnya adalah sebagai penilaian apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif. Fungsi pengawasan berikutnya adalah sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, yakni mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima, fungsi pengawasan yang terakhir adalah sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Fakira dengan NIM 220901500063. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya, yaitu fungsi pengawasan. Bila fungsi pengawasan dilaksanakan dengan tepat, organisasi akan memperoleh manfaat berupa: yang pertama, mengetahui sejauh mana program yang sudah dilakukan oleh staf, apakah sefusi dengan standar atau rencana kerja, apakah sumber daya telah digunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan akan meningkat efisiensi kegiatan program. Yang kedua, mengetahui adanya penyimpangan pada pemahaman staf dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang ketiga, mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya mencakupi kebutuhan yang telah dimanfaatkan secara efisiensi. Yang keempat, mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Yang kelima, mengetahui staf yang perlu diberikan penghargaan, dipromosikan, atau diberikan pelatihan lanjutan. Selanjutnya adalah faktor-faktor dan karakteristik pengawasan. Faktor-faktor pengawasan antara lain: yang pertama, perubahan lingkungan organisasi. Yang kedua, peningkatan kompleksitas organisasi. Yang ketiga, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Yang keempat, kebenaran manajemen untuk mendelegasikan wewenang. Adapun karakteristik pengawasan antara lain: yang pertama, akurat. Yang kedua, tepat waktu. Ketiga, objektif dan menyeluruh. Keempat, terpusat pada titik-titik pengawasan strategis. Kelima, realistik secara ekonomis. Yang keenam, realistik secara organisasional. Yang ketujuh, terkoorganisasi dengan aliran kerja organisasi. 8. Fleksibel. Kesembilan, bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Yang ke-10, diterima para anggota organisasi.
Perkenalkan, nama saya Erika Nur Aisyah dengan NIM 220901501107. Di sini saya akan membacakan materi, langkah dan metode pengawasan. 1. Tahap penerapan standar. Tahap pertama pengawasan adalah penerapan standar. Pelaksanaan titik standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menilai hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Bentuk standar yang lebih khusus antara lain target penjualan, anggaran, bagian pasar, margin keuangan, keselamatan kerja, dan sasaran produksi. 3 bentuk standar yang umum adalah: yang pertama, standar fisik, mungkin meliputi kuantitas barang atau jasa, jumlah langganan, atau kualitas produk. Yang kedua, standar moneter yang ditunjukkan dalam rupiah dan mencakup biaya tenaga kerja, biaya penjualan, laba kotor, pendapatan penjualan, dan sejenisnya. Dan yang terakhir, standar waktu, meliputi kecepatan produksi atau batas waktu suatu pekerjaan harus diselesaikan. Sekian materi dari saya. Perkenalkan, nama saya Apri Abdulati, NIM 220901501106. Baiklah, saya akan melanjutkan paparan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu 2. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Beberapa pertanyaan yang penting dari tool ini yang dapat digunakan. Berapa kali, how often, pelaksanaan seharusnya diukur? Setiap jam, harian, mingguan, atau bulanan? Dalam bentuk apa? What from? Pengukuran akan dilakukan laporan tertulis, inspeksi visual, atau melalui telepon. Siapa, who, yang akan terlibat? Apakah manajer, staf, departemen? Yang ketiga adalah tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu 1. Pengamatan observasi. Yang kedua adalah laporan-laporan, baik lisan maupun tulisan. Yang ketiga adalah metode otomatis. Dan yang keempat adalah inspeksi pengujian teks atau dengan pengambilan sampel. Selanjutnya adalah 4. Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan. Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Yang terakhir adalah 5. Tahap pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Tindakan koreksi mungkin berupa: yang pertama adalah mengubah standar mula-mula, barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang kedua adalah mengubah pengukuran pelaksanaan, inspeksi terlalu sering atau frekuensinya atau kurang, atau bahkan mengganti sistem pengukuran itu sendiri. Yang terakhir adalah mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan. Itulah tadi materi yang sempat kami sampaikan mengenai pengawasan dalam manajemen. Maaf atas segala salah dan kehilafan kami. Maaf kalau belum sempurna, karena yang sempurna hanyalah Bu Reski Febian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.